Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Happy Permadi, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Banjarmasin, dari SMP Negeri 1, Banjarmasin 1. Pada kesempatan hari ini, saya tidak sendiri, saya bersama kepala sekolah saya dari SMP Negeri 1, Banjarmasin 1, itu Ibu Anera Heldayanewa, SPD MSI. Apa kabar, Bu? Baik, Alhamdulillah. Selamat siang. Ya, Alhamdulillah, Bu ya. Baik, saya di sini ingin mewawancarai Ibu sebagai tugas saya di kasus-kasus dalam pengambilan keputusan di sekolah, yaitu dilema etika dan bujukan moral. Bisa minta waktunya sebentar, Bu ya? Boleh, bisa. Baik, Bu, langsung saja nanti saya akan bertanya kepada Ibu terkait pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral. Yang pertama yang saya ingin tanyakan, Bu ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Ya, baik Pak Happy. Sepengalaman kami, tentu kami pernah mengalami di mana kami terjebak dalam dilema etika. Ya, terutama itu pada saat penerimaan siswa baru atau pemberhentian siswa. Nah, dalam penerimaan siswa baru ini kami sering mengedepankan aturan-aturan yang ada, yaitu yang sudah diberikan oleh Dinas Pendidikan kita, bagaimana peraturan-peraturannya atau tupoksinya. Nah, sehingga kami dapat menjalankannya dengan baik. Tetapi seringkali dengan aturan-aturan itu kami terjebak oleh beberapa hal yang tentu saja menjadi dilema bagi diri saya. Yang pertama itu kita sudah ada aturan yang ditetapkan baik itu dari kementerian maupun dari Dinas Pendidikan kita. Misalnya dengan menetapkan penerimaan siswa baru itu dengan sistem zonasi. Nah, kemudian juga selain zonasi yaitu ada afirmasi, kemudian ada juga yang satunya lagi itu zonasi, perpindahan orang tua, ya, prestasi. mutasi prestasi ya. Nah, jadi di situ kadangkala yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan terutama jumlah rombel itu ada 6 kelas, sementara siswa-siswa yang ingin masuk ke dalam sekolah kita itu melebihi daripada 6 rombel tadi. Nah, ini bagi kami tidak menjadi masalah apabila hal ini bisa jalan seperti apa adanya. Tetapi fakta di lapangan kita sering bertemu dengan hal-hal yang bahwa siswa baru tadi tidak memenuhi kriteria itu, sementara jelas-jelas tidak masuk dalam kategori yang ditetapkan. Namun yang menjadi dilema kami tersebut misalnya saja masih ada hubungan keluarga, sementara dia tidak, apakah itu dari keluarga guru ataupun kami sendiri. Di satu sisi bahwa kalau tidak ditolong tentu kami akan merasakan hukuman masyarakat, katakanlah. Hukuman masyarakat ini berupa bisa tidak ditegur atau diputuskan hubungan kekeluargaan. Nah, itu Pak Happy yang sering menjadi dilema kami. Namun apapun itu kami biasanya mengedepankan peraturan untuk mengambil amannya ya Pak Happy ya. Ya, itu saja barangkali jawaban kami. Oke, baik. Jadi kalau saya tangkap mengenai penerimaan siswa baru, Bu ya, di situ Ibu mengalami suatu dilema etika terkait pengambilan keputusan, padahal aturannya sudah jelas. Kemudian selanjutnya, Bu, yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Untuk kasus-kasus seperti ini, ada kalau dalam pengalaman kami sebenarnya lebih cenderung kepada program ya, barangkali program, atau ada juga kaitannya dengan misalnya
pemilihan wakil misalnya, atau apa ya, tugas pembagian bagi guru dan pegawai. Nah, ini seringkali kami mengalami dilema keputusan yang pada dasarnya sangat berat untuk kami putuskan. Nah, misalnya saja di satu sisi saya ingin mengangkat seorang wakil, diumpamakan ini pernah terjadi. Di satu sisi wakil, anggaplah saja ada guru A dan guru B. Nah, seharusnya mungkin dari guru A dan guru B ini salah satunya harus saya pilih, mana yang harus saya tetapkan sebagai wakil. Nah, misalnya saja si A itu saya tahu persis bahwa dia kompetensinya bagus, sangat kompeten. Tetapi di sisi yang lain, guru tersebut kehadirannya jarang. Nah, jadi kami sementara di satu sisi, yang satunya lagi si B tidak cukup kompeten, tetapi kehadirannya sangat baik, sangat bagus. Nah, itu salah satu Pak Epi ya. Tapi banyak hal-hal yang lain juga, program-program, misalnya program kita yang berkaitan dengan rencana-rencana pembelajaran, rencana-rencana di Sarpras. Itu semuanya baik, namun tentu tetap kita mengedepankan yang paling urgensi kalau untuk yang seperti itu. Nah, kalau untuk pemilihan wakil tadi, mungkin boleh kami kami mengatasinya dengan cara antara wakil A dengan B itu diharapkan bersinergi, namun tetap satu yang dipilih. Ya, itu kira-kira Pak Epi. Oke, berarti di sini Ibu menceritakan tentang masalah pembagian tugas sebagai guru, Bu ya, yaitu sebagai wakil kepala sekolah, di mana ada dua individu yang berkompeten, yang menurut Ibu pantas atau yang Ibu tunjuk sebagai wakil kepala sekolah. Namun keputusan yang Ibu ambil tentu saja melihat urgensinya atau kepentingan dari sekolah itu sendiri, Bu ya. Kemudian selanjutnya, Bu, yang ingin saya tanyakan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Kalau untuk langkah-langkah Pak Happy, kami biasanya yang pertama itu melihat kasusnya itu apakah begitu kita ketemu kasus, tentu kita utamakan dulu aturannya, jadi peraturannya, itu yang pertama. Apa kita harus berpikir apakah ini sesuai dengan peraturan atau tidak. Nah, itu yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua tentu kami juga harus berpikir tentang kepedulian, rasa kepedulian apabila saya lakukan atau tidak lakukan, bagaimana selanjutnya. Jadi rasa kepedulian saya baik itu tentang apa saja terhadap kasus tersebut. Kemudian yang ketiga, hasil akhirnya. Nah, nanti dampak daripada kasus tersebut atau penyelesaian tersebut, dampak kelanjutannya akan menjadi seperti apa. Jadi saya perlu memikirkan ketiga hal itu. Itu yang pokok yang dapat kami lakukan. Berarti ada 3 langkah, Bu ya, atau prosedur yang biasa Ibu gunakan selama ini. Kemudian selanjutnya, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini menurut Ibu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Kalau saya dari pengalaman, yang pertama itu tadi kami mengambil keputusan itu sesuai aturan dulu. Itu yang paling saya pegang. Karena kalau tidak sesuai aturan, tentu saja kita merasa bahwa kita sudah melanggar aturan dan itu dampaknya nanti ya kita tidak usah jauh-jauh. Dampaknya itu terhadap diri kita sendiri itu akan menjadi semacam merasa bersalah. Nah, kira-kira seperti itu kalau tidak sesuai dengan aturan. Nah, kemudian yang berikutnya berdasarkan musyawarah, Pak. Jadi kami mengajak teman-teman, baik itu guru, pegawai, wakil-wakil, itu untuk bermusyawarah. Ya, barangkali itu yang dalam mengambil keputusan. Jadi yang pertama itu yang pasti aturannya itu juga, Bu ya, yang dibuat. Kemudian musyawarah dalam hal pengambilan keputusan itu sendiri, Bu ya. Kemudian selanjutnya, Bu, yang ingin saya tanyakan, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala ataukah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus yang dilema etika? Apakah
Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur yang seperti apa Bu yang Ibu jalankan? Kalau ini kembali lagi ke kasus ya Pak Happy ya. Kalau untuk menyelesaikan suatu masalah, kalau memang itu perlu dijadwalkan sesuai SOP-nya akan kami jadwalkan. Tetapi apabila kasus tersebut bisa kami selesaikan tanpa harus menunggu berpanjang-panjang, maka akan kami selesaikan di tempat. Itu Pak Happy. Berarti tidak ada jadwal tertentu Bu ya, tapi disesuaikan dengan kasus yang sedang terjadi. Ya benar Pak. Ketika Ibu harus menyelesaikan dengan cepat, Ibu langsung eksekusi seperti itu Bu ya. Kemudian yang selanjutnya Bu, apakah ada seseorang Bu atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi misalnya ada seperti kita itu kan bahasanya ada advokat gitu ya kalau di luar ya, atau faktor-faktor yang mempermudah dalam hal kita mengambil keputusan. Kalau di sekolah tentu saja tim ya. Tim kita di sekolah itu yang saya paling andalkan adalah tim manajemen sekolah, di mana terdiri dari wakil-wakil kepala sekolah yang notabene sudah banyak pengalaman juga, sehingga mereka tentu saja dapat menyelesaikan masalah-masalah itu, dan saya sangat terbantu alhamdulillah. Kemudian guru BK, guru BK ini mempunyai pandangan-pandangan sesuai dengan keahlian mereka. Jadi kalau kasusnya misalnya tentang kenakalan siswa, kasusnya tentang problem-problem, tentang pelanggaran-pelanggaran aturan, nah maka mungkin guru BK adalah orang yang tepat untuk saya ajak bermusyawarah. Dan yang terakhir itu kalau misalnya menyangkut nama baik sekolah, satuan pendidikan yang mencuat keluar, maka kami tentu saja memanggil komite sekolah, yang selama ini memang komite adalah perwalian daripada orang tua siswa yang memang tujuannya adalah untuk membantu kesulitan-kesulitan dari pihak sekolah, bekerja sama, berkoordinasi untuk memajukan sekolah juga yang kaitannya dengan kegiatan-kegiatan sekolah. Nah itu yang mungkin dapat kami ajak untuk dapat mengambil keputusan. Baik, berarti kalau saya tangkap juga berarti tidak ada orang secara khusus Bu ya. Udah ada. Tapi yang melibatkan yang pertama tadi tim, kemudian pihak intern sekolah, misalnya guru BK, baik guru ataupun wali kelas ataupun wakil-wakil, dan yang ketiga tentu saja dari pihak orang tua yang diwakili komite, mungkin begitu Bu ya. Yang itu mempermudah kita Bu ya dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Kemudian yang terakhir Bu yang saya tanyakan, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Untuk pembelajaran yang saya petik dari pengalaman itu, yaitu pertama-tama memang kalau ada kasus itu yang paling penting adalah kita harus transparansi ya, dan berkomunikasi kepada teman-teman kita, terutama wakil dan guru-guru dan tim manajemen sekolah tadi untuk pengambilan keputusan. Karena kalau tidak ada transparansi tadi, kemungkinan kita mungkin akan mendapatkan masalah yang kalau kita katakan masalah itu ada semacam ketidakpercayaan dari wakil, kemudian ada ketidakpercayaan mungkin dari komite sekolah. Karena kenapa? Kita seolah-olah memutuskan sendiri. Nah, tetapi kalau kita sudah transparan, kita paparkan masalah-masalahnya, sehingga baik itu wakil kepala sekolah, guru, dan komite itu bisa menangkap masalah yang sebenarnya, sehingga bersama-sama untuk mencari keputusan yang seadil-adilnya. Seperti itu Pak, kira-kira. Baik, berarti dari pembelajaran ini berarti keterbukaan Bu ya, oleh semua pihak agar menunjang dari keputusan Ibu sendiri, dan itu sangat berpengaruh ya dalam pengambilan keputusan khususnya di dilema etika. Saya rasa cukup sekian Bu. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Pak Epi.
Tetapi kalau memang masih ada yang belum tersampaikan, silahkan untuk kita berkoordinasi lagi ya. Oke, terima kasih Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Happy Permadi, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banyuasin. Pada kesempatan hari ini saya tidak akan sendiri, saya bersama Bapak Dr. Andes Budi Puryoto, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Air Kumbang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik. Ya. Mohon maaf Pak, ini saya mengganggu waktunya sejenak. Di samping aktivitas Bapak mungkin di sekolah, kita berdiskusi mengenai pembelajaran kami di tugas calon guru penggerak angkatan 10. Yang pertama Pak ya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus Pak yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Jadi dari dilema etika dan bujukan moral ini sebenarnya bisa dijumpai setiap hari, tetapi kita mengidentifikasinya tidak semuanya kasus kita angkat untuk dijadikan kasus kemudian diselesaikan kasusnya. Tinggal lihat bobotnya, kalau memang bobotnya terlalu berat baru kita ambil kasus tersebut. Nah, mengidentifikasi ini melalui pengamatan sehari-hari dalam kehidupan di sekolah, kemudian juga kita menemui yang sifatnya insidental, kasus yang terjadi di sekolah yang menyangkut masalah guru, sehingga tidak diprogramkan, tidak terjadwal, cuman kita berjalan sesuai dengan alurnya saja, tapi tetap diamati dan diawasi jika nanti terdapat kasus-kasus yang terjadi di sekolah kayak itu. Oke, berarti tidak ada hal yang khusus Pak ya, tidak ada mengenai identifikasi yang terjadi di sekolah. Lalu selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar maksudnya Pak ya, dan sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Ya namanya dilema itu akan sulit untuk mengambil keputusan. Makanya di dalam mengambil keputusan kita harus bijak, sehingga jangan salah pada akhirnya mengambil keputusan. Momen terjadi suatu permasalahan, nah di dalam mengambil keputusan itu nanti kita tidak sendiri, karena di sekolah itu kan ada stakeholder yang bisa membantu memberikan masukan-masukan, sehingga nanti pada waktu pengambilan keputusan kita tidak salah, mengambil yang bijak, tidak ada yang dirugikan, guru yang bersangkutan, dan mekanisme kerja tetap berjalan seperti biasa karena tidak ada gangguan karena dalam pengambilan keputusan tersebut. Oke, berarti Pak Budi di sekolah ini melibatkan semua pihak Pak ya, mungkin dari guru, mungkin sesuai dengan kasus, atau kalau misalnya kasusnya siswa mungkin wali kelas dilibatkan, atau guru BK misalnya Pak ya. Kalau misalnya urusan manajemen sekolah mungkin wakil kepala sekolah gitu Pak ya, masing-masing. Dan juga mungkin bisa kalau kasus itu menyangkut masalah siswa, kita bisa libatkan OSIS misalnya, atau ketua kelas dan sebagainya. Ya Pak. Baik Pak. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini? Seperti yang awal tadi, bahwa dalam mengambil keputusan itu sangat berat, apalagi masalah dilema. Dilema ini satu sisi benar, sisi yang lain benar, apalagi terlihat tingkat kesalahannya hampir tidak terlihat. Maka kita yang pertama harus mengidentifikasi dulu kasusnya. Jadi langkah-langkahnya mengidentifikasi dulu. Jadi kita sudah tahu. Kemudian setelah mengidentifikasi, kita kemudian mendalami kasus ini. Nah, bisa diambil keputusan langsung oleh kepala sekolah kalau memang itu tidak melibatkan stakeholder yang ada. Tapi jika kasus itu sangat berat dan memerlukan bantuan untuk memecahkan masalahnya, untuk mendapatkan saran-sarannya, kita bisa menggunakan stakeholder yang ada di sekolah. Oke, baik. Berarti melihat, kalau saya baca, kalau saya tangkap, berarti lihat dari tingkatan kesulitan keputusannya Pak ya. Kalau memang kepala sekolah harus
mengambil keputusan, berarti Bapak langsung ya. mengeksekusi gitu Pak. Ya. Nah, itu pun dengan langkah-langkah yang pertama identifikasi dan pelibatan tentunya semua pihak. Ya. Lalu Pak, yang selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang sifatnya yang dilema etika Pak? Ya. Mungkin bisa Bapak efektif gitu kan, atau Bapak ceritakan pengalamannya. Ini berkaitan dengan pertanyaan yang ketiga tadi. Jadi kita harus betul-betul memahami dulu kasus yang ada, karena seperti awal tadi sangat berat sekali kalau kita mengambil keputusan suatu dilema. Nah, kalau kita sudah mendalami, memahami ini arahnya kemana, sehingga nanti bisa diambil keputusan, apakah diambil keputusan sendiri atau melibatkan kawan-kawan guru yang ada di sekolah, atau bahkan melibatkan daripada anak-anak di sekolah kita, atau bahkan kalau itu menyangkut masalah guru kita dengan kemasyarakatan, boleh kita laksanakan kerjasama dengan pemerintah setempat, dalam hal ini misalnya kepala desa dan lain sebagainya, perangkat-perangkat desa. Saya kira gitu Pak. Oke. Kemudian selanjutnya, apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan juga apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Mungkin bisa diceritakan Pak. Untuk mencari kasus atau menemui kasus di sekolah kami tidak ada terjadwal. Tidak terjadwal dalam hal kasus. Kapanpun, dimanapun kasus akan timbul. Nah, disitulah kita mendapatkan kasus. Nah, apabila nanti sudah mendapatkan kasus tersebut, nah baru kita jadwalkan. Jadwalkan, misalnya wawancara dengan guru yang bersangkutan dalam kasus tersebut, memanggil guru-guru tersebut, kemudian dalam mengambil keputusan nanti kita bermusyawarah, sehingga guru tersebut merasa tidak tersudutkan, apalagi hal-hal menyangkut kebaikan. Jadi jangan sampai ada yang menjadi korban dalam suatu kasus, sehingga keputusannya nanti akan lebih baik dibandingkan kalau kita hanya memutuskan sepihak tanpa sepengetahuan daripada gurunya. Yang terpenting adalah keterbukaan antara guru dengan kawan-kawan yang ada di sekolah. Saya kira itu. Baik, berarti tidak terjadwal. Tapi kalau menjumpai permasalahan baru kita jadwalkan. Situasional gitu namanya, situasional, menyesuaikan, dan juga bentuk prosedurnya tetap seperti tadi Pak mulai identifikasi, kemudian melihat siapa yang berkepentingan, siapa yang terlibat. Kemudian selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah Pak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Jadi kembali lagi bahwa yang namanya dilema ini memang sangat berat Pak Epi. Jadi dalam menyelesaikan itu, selama ini kami tidak punya yang namanya seseorang figur dalam satu sekolah dalam mengambil keputusan kasus dilema ini. Kita berbagi dengan kawan-kawan yang ada di sekolah, kemudian menceritakan kasus tersebut, kemudian yang punya kasus harus bisa terbuka, sehingga akan diketahui oleh kawan-kawan yang akan membantu dalam mengambil keputusan. Nah, dengan adanya keterbukaan di antara sama kawan-kawan ini, mungkin menurut saya itu akan lebih mudah untuk mengambil suatu keputusan, dan keputusan yang akan diambil itu akan lebih baik. Nah, kemudian yang mempermudah adalah kerjasama tadi Pak Epi. Kerjasama, keterbukaan antara satu sama lain, sehingga tidak ada yang tersudutkan, tidak ada yang dirugikan, dan keputusan itu bisa diterima dengan lapang dada. Kemudian keputusan itu bisa bermanfaat. Jangan sampai kasus-kasus ini nanti terulang kembali, tetapi penyelesaian tidak ada. Nah, penyelesaian ini jelas bahwa dilema etika ini, dilema moral segala macamnya itu, namanya dilema harus mengambil keputusan yang terbaik Pak Epi.
Saya kira itu. Berarti tidak ada Pak ya, kalau Tidak ada. memang seorang Tidak ada, figurnya tidak ada. ya, kemudian faktor-faktor yang mempermudah yaitu kalau saya tangkap berarti kerjasama Iya. antar semua pihak yang ada di sekolah Pak ya. Iya. Kemudian yang terakhir Pak, Ya. mungkin dari semua hal yang telah disampaikan Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan Ya. yang berkaitan dengan dilema etika ini Pak? Ya. Jadi berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi dalam kasus-kasus yang terjadi di sekolah, ada menurut saya pribadi ada 3 pembelajaran yang bisa saya ambil dari pengalaman saya selama ini. Yang pertama, selalu mempertimbangkan segala keputusan harus cermat. Jadi jangan sampai mengambil keputusan terlalu tergesa-gesa. Ya. Cepat mengambil keputusan, tapi keputusan itu nanti dampaknya tidak baik. Kemudian yang kedua, mengambil keputusan harus bijak. Jadi tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Kemudian bahkan memberikan penghargaan mereka, apalagi dilemanya yang adalah dilema yang terbaik. Kemudian yang ketiga, dalam mengambil keputusan yang baik adalah mempertimbangkan pendapat dari orang lain yang terlibat. Jadi 3 hal itulah pelajaran yang saya ambil jika di sekolah mendapatkan kasus dilema ini. Nah, dari pengalaman itu alhamdulillah kasus-kasus yang terjadi di sekolah walaupun terkadang ada yang berat, tetapi alhamdulillah semuanya bisa terselesaikan. Saya kira itu. Baik, dari yang saya tangkap berarti pengalaman yang sudah Bapak jalani berarti keputusan-keputusan itu menurut Bapak sudah dijalankan Pak, sesuai dengan faktor yang tiga hal yang tadi disampaikan tadi. Kemudian pembelajaran juga yang sudah Bapak ambil tadi, saya ulangi lagi, mungkin kebijaksanaan kita sebagai pemimpin dan pihak yang dilibatkan sehingga kita tahu masalah Pak ya. Betul. Baik Jadi, Pak. ada satu tambahan lagi Pak Epi. Silakan Pak. Semuanya yang tadi saya jelaskan, yang terpenting satu di dalam mengambil keputusan dalam bentuk apapun di sekolah harus sesuai dengan aturan. Ya. Nah, itu yang paling penting. Jangan sampai nanti kita menyalahi aturan akan merugikan banyak pihak. Saya kira itu baik tambahannya. Baik Pak. Ya itu sangat penting juga Pak ya, bahwasanya kita jangan sampai melupakan aturan tadi ya, harus ada dasar Pak ya. Baik Pak Budi, terima kasih atas waktu dan ilmu dan pengalamannya pada pagi hari ini. Mohon maaf saya mengganggu aktivitas sejenak. Demikianlah dari saya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.